Bobby sedang berusaha mencari tempat parkir di area basement Plaza Indonesia. Ia merasa senang akhirnya ia memiliki sedikit waktu luang di tengah-tengah kepadatan jam kerjanya. Tak lama setelah mendapatkan tempat parkir, ia segera menuju pintu lift dan menekan tombol 2. Seketika pintu lift membuka di lantai 2. Bobby melangkahkan kakinya dengan santai menuju butik Zara, salah satu fashion brand ternama dari Yunani. Ia ingin membelikan Didi satu setelan baju dan celana baru. Bobby tampak antusias memilih beberapa model celana terbaru yang terpajang di gantungan baju butik. Pasti ukurannya 34, ujar Bobby dalam hati. Ia memang tak tahu pasti ukuran celana Didi, tapi rasanya ia tak salah mengira ukuran celana Didi. Toh, ia sudah bisa membayangkan Didi akan terlihat lebih maco saat mengenakan baju dan celana pilihannya. Tanpa memerlukan waktu lama, Bobby keluar dari Zara dengan menenteng satu paper bag berukuran besar. Ia berhasil memilih sebuah celana berpotongan paling trendy warna hitam dan sebuah kemeja putih bermotif garis tipis. Ia pun langsung kembali ke kantor dan tenggelam dalam pekerjaannya. Selama 3 tahun menjalin hubungan dengan Didi, Bobby berusaha untuk selalu menjaga kesetiaan cintanya. Hal yang sama juga berlaku bagi Didi. Mereka selalu berusaha bersikap dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul, terutama ketika muncul perbedaan yang cukup tajam di antara keduanya. Keduanya tak ingin hubungan mereka retak karena hal-hal sepele. Namun bila dirunut lebih dalam, sebenarnya Bobby lah yang lebih banyak mengalah saat mereka dirudung masalah. Bobby mau melakukan semua itu karena ia selalu ingat bagaimana sulitnya jalan yang harus ditempuhnya untuk meraih cinta Didi. Suhu udara Jakarta siang ini terasa panas menyengat. Namun, Bobby sama sekali tak terganggu dengan panasnya cuaca hari ini. Ia lebih suka langit bersinar cerah daripada harus memandang langit kelabu dan hujan yang tiada henti. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Bobby meluncur ke arah Cijantung. Namun ia sempat tertegun beberapa saat ketika melihat rumah Didi tampak lengang. Ketika ia mengetuk pintu rumah, Intanlah yang muncul dari balik daun pintu. Penampilan Intan terlihat lebih kacau dari terakhir kali Bobby melihatnya. Tubuhnya hanya dibalut sehelai daster batik lusuh. Wajahnya tak sedikit pun terpoles bedak ataupun kosmetik. Rambut Intan yang menyentuh bahu hanya diikat secara asal-asalan. Untuk sesaat Bobby merasa bersalah melihat kondisi Intan yang tampak depresi. Apakah ini gara-gara Didi tak memperhatikannya lagi? Berarti ini gara-gara aku juga, batin Bobby. Hai Intan, Didi ada nggak? Anak-anak kemana? Kok sepi? Sapa Bobby dengan ramah ketika Intan menyuruhnya masuk ke ruang tamu. Didi belum pulang sejak tadi pagi, mungkin sebentar lagi, tunggu saja. Prita pergi les Kumon. Laura sedang tidur di kamar. Tak sedikit pun nada bersahabat keluar dari bibir Intan. Sepertinya ia enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bobby. Sekilas Bobby bahkan melihat tatapan mata tajam Intan saat Bobby baru saja tiba di rumah itu. Intan sepertinya tidak suka dengan kedatanganku, batin Bobby. Namun Bobby memilih tak ambil pusing atas sikap Intan yang terkesan kurang sopan. Ia mulai menyalakan sebatang rokok seraya menunggu kepulangan Didi. 10 menit berlalu dan Bobby masih setia menunggu kepulangan Didi di sofa ruang tamunya. Tiba-tiba ia terkejut oleh dering ponselnya. Halo, halo. Bobby terpaksa berteriak karena ia tidak mendengar suara apapun dari ponselnya. Beberapa detik kemudian ia menekan tombol enkel.
Tak lama berselang, ternyata ponselnya kembali berdering. "Oh, kamu Her. Aku sedang di rumah Didi. Kamu lagi di mana?" "Oke, ntar malam kutunggu kamu di rumah." "Sepenting apa sih Her? Aku boleh tahu sekarang nggak?" Sambungan telepon yang kurang bagus membuat Bobby harus bicara keras saat menerima telepon dari Harry. Ia tak sadar bahwa tindakannya kali ini sudah mengganggu ketenangan Intan yang sedang menemani Laura di kamar. Diam-diam Intan pun berusaha mendengarkan percakapan antara Bobby dan si penelpon dari balik pintu kamarnya. Tanpa Bobby sadari pula, ternyata Didi sudah berada di belakangnya. Amarah Didi muncul ketika menemukan Bobby sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Di telinga Didi, pembicaraan itu terdengar sangat intim. Api cemburu langsung menyelimuti pikirannya. "Siapa yang kamu telepon barusan?" Didi langsung bertanya dengan suara tajam ketika Bobby mematikan ponselnya. Wajah Bobby tampak tegang. "Heidi, aku lumayan lama loh nungguin kamu. Hari ini kamu sibuk banget ya?" ujar Bobby seramah mungkin. Ia berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya karena tiba-tiba saja Didi muncul di belakangnya. "Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Siapa yang kamu telepon barusan?" hardik Didi seraya merebut ponsel dari tangan Bobby. Untung Bobby bisa menghindar dengan cepat dan menjauhkan ponselnya dari jangkauan Didi. Ia sadar bila sedang marah dan dibakar cemburu, Didi mampu melakukan apapun. Dan Bobby tak ingin Didi melakukan hal-hal gila terlebih di rumahnya sendiri, di mana istri dan anak-anaknya sedang berada di rumah. Betapa konyolnya semua ini. Bobby tak habis pikir, bagaimana mungkin Didi tidak memikirkan hal ini. Intan menyaksikan semua peristiwa tadi dengan penuh tanda tanya. Mereka berdua bertengkar seperti sepasang kekasih. Didi tampak sangat emosional, sementara Bobby terlihat lebih tenang saat menghadapi tingkah laku Didi. Sebenarnya hubungan seperti apa yang terjadi di antara mereka? Otak Intan terasa beku. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi melihat perilaku aneh suaminya dan Bobby. Ia pun menutup pintu kamarnya dengan sangat pelan dan kembali menemani Laura yang masih pulas. Meskipun pintu kamar telah tertutup, ternyata Intan masih bisa mendengar suara pertengkaran antara suaminya dan Bobby. "Berikan ponsel kamu atau aku tidak akan peduli lagi dengan hubungan kita." Didi bersikeras agar Bobby mau memberikan ponselnya. Ia terpaksa mengeluarkan ancaman agar Bobby mau memenuhi permintaannya. Bobby merasa tak berdaya dan menyerahkan ponselnya. Dengan sigap, Didi segera mengecek daftar panggilan telepon terakhir. "Oh, jadi kamu masih berhubungan dengan Harry? Bagus." Suara Didi terdengar pelan dan tajam karena menahan amarah. "Dengarkan penjelasanku dulu sayang," jawab Bobby pelan. "Hei, jangan panggil aku sayang. Kamu nggak mikir gimana kalau Intan mendengarnya? Perlu kamu tahu, aku harus lebih berhati-hati sekarang. Sepertinya Intan membaca pesan kamu semalam. Besoknya ia menyindirku dengan menyebut-nyebut nama Laras," sahut Didi dengan suara setengah berbisik. "Lalu, Laras itu siapa, Di?" tanya Bobby dengan wajah penuh kebingungan. "Laras itu kamu. Aku ganti nama kamu di ponselku dengan nama Laras supaya aman. Jadi, tolong jaga baik-baik perasaanku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi dengan keluargaku seandainya Intan tahu tentang hubungan kita," ujar Didi dengan nada putus asa. Bobby hanya bisa tertegun mendengar semua ucapan Didi barusan. Didi cemburu karena Harry menelponnya. Lalu tiba-tiba ia mengatakan bahwa istrinya sudah mulai menaruh curiga terhadap hubungan mereka. Ada apa ini? Ia merasa sudah saatnya pergi dari rumah itu. Ia tidak ingin situasi menjadi tak terkendali dan membuat rahasia mereka terbongkar. "Oke Di, aku pamit dulu ya. Oh ya, tadi aku beliin kamu baju," ujar Bobby sambil menyerahkan kantong tas Zara pada Didi. "Oke, hati-hati di jalan ya sayang. I love you," bisik Didi nyaris tak terdengar.
Rasa penasaran membuat Intan kembali berjingkat dan menguping pembicaraan antara Didi dan Bobby dari balik pintu kamar. Jantungnya berdegup kencang ketika mengetahui rahasia besar yang selama ini ditutup-tutupi suaminya. Pikiran dan perasaannya semakin kacau. Ketika Didi melepas kepergian Bobby hingga di pintu pagar, Intan segera keluar kamar dan pergi ke dapur. Intan hanya bisa berdiri mematung saat berada di dapur. Marah, tertekan, dan rasa jijik bercampur jadi satu. Kedua matanya terasa panas. Pertahanan diri Intan pun luruh. Air mata kembali mengenangi kedua pipinya. Tak lama kemudian, Intan berusaha tegar dan menghapus air matanya. Ia kembali ke kamar dan mengangkat tubuh mungil Laura dan memindahkannya ke kamarnya sendiri. Setelah memastikan diri Laura baik-baik saja dan tetap tertidur pulas, Intan kembali ke kamarnya. Tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk sebuah bantal. Kata-kata Didi dan Bobby kembali terngiang di benaknya. Oh Tuhan, apa yang sedang terjadi pada Didi? Apakah Didi benar-benar menjalin hubungan dengan Bobby? Apakah orientasi seksnya mulai berubah? Oh tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin pria setampan Didi bisa tertarik pada pria seperti Bobby. Beragam bayangan buruk menghantam jiwa dan hati Intan. Ia merasa tak berdaya, rapuh. Ia tak mampu berbuat atau berkata apa-apa lagi menghadapi kenyataan ini. Tanpa disadari, bantal yang dipeluk Intan telah basah. Basah oleh derai air mata yang tak bisa ia kendalikan. Intan mencoba melihat kembali hubungannya bersama Didi selama 10 tahun terakhir. Ia mencoba mencari jawaban apa sebenarnya yang menjadi penyebab kemelut rumah tangganya belakangan ini. Apakah aku yang menciptakan semua kekacauan ini? Oh, aku tidak ingin keluargaku hancur. Aku sudah berjuang selama 10 tahun, dan aku akan berusaha mempertahankannya mati-matian. Aku harus bisa mengembalikan Didi seperti semula. Ia suamiku. Ia ayah dari anak-anakku. Tak seorang pun boleh merebutnya. Terlebih orang itu adalah Bobby. Tidak, ini tidak boleh dibiarkan. Intan terus membatin seorang diri. Apa kamu menangis? Suara Didi tiba-tiba saja membuyarkan lamunan Intan. Rupanya, tanpa Intan sadari, Didi masuk ke kamar mereka. Didi heran menemukan Intan sedang memeluk bantal dengan wajah bertekuk sedih. Meskipun tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya, Intan hanya diam saja. Ia tak ingin menjawab pertanyaan Didi barusan. Ia segera menghapus air matanya dan merebahkan badannya di tepi ranjang. Ia memperhatikan Didi sedang melepas kemeja dan celananya. Namun, ia tak menyangka Didi mendekatinya. Ia merebahkan diri di samping tubuh Intan. Tangannya mulai membelai punggung Intan dengan lembut. Entah mengapa, tiba-tiba saja Didi merindukan kehangatan tubuh Intan. Kehangatan sampai cumbu dan cinta dengan istrinya. Rasanya sudah lama sekali ia merindukan Intan berada dalam pelukannya. Sayangnya, Intan tak memberikan respon apapun. Tubuhnya terasa kaku, tak bergeming sedikit pun ketika tangan Didi membelai lembut tengkuk dan punggungnya. Ia tidak mengira Didi akan memperlakukannya seperti itu. Air matanya kembali tak terbendung. Maafkan aku, Intan. Laras itu memang temanku. Beberapa bulan ini aku memang dekat dengan wanita itu. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Didi masih berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya dari Intan. Ia berharap Intan akan memaafkannya dan melupakan apa yang sudah terjadi. Intan tetap tak bergeming mendengar penjelasan suaminya. Ia tetap menolak bercinta dan bermesraan dengan Didi. Hati dan perasaannya tengah terluka. Oke, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aku tidak akan memaksa. Sahut Didi datar. Kesal dengan penolakan istrinya, Didi pun bangkit dari ranjang. Ia kembali mengenakan pakaiannya dan segera keluar dari kamar. Didi pergi menuju garasi rumah, menghidupkan mesin motornya dan melesat meninggalkan rumah. Intan hanya bisa mendesah panjang melihat perilaku Didi yang berubah-ubah seenaknya.
Untuk apa aku meladeni suami yang telah membohongi dan mengkhianati cintaku? Batin Intan merana. Tangisnya benar-benar meledak saat ini. Ia sudah tak sanggup menahan gejolak hatinya. Senja sudah turun ketika roda motor Didi melintasi jalanan ibu kota. Bunyi pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari Intan. Di, aku sudah tahu siapa sebenarnya Laras, orang yang kamu cintai. Dan aku tidak menyangka kamu yang sudah menjadi suamiku selama 10 tahun tega melakukan ini semua. Kamu penipu besar. Aku harap kamu bisa menghentikan hubungan cintamu dengan Laras. Atau kamu lebih memilih kehidupan cinta kita berakhir. Aku gak mau anak-anak kita mengenal Laras lagi. Mereka bisa stres. Cukup aku yang tahu siapa sebenarnya Laras. Didi sangat kaget usai membaca pesan dari Intan. Untungnya ia sedang menjalankan motornya dengan kecepatan rendah, sehingga ia tidak terjatuh dari motor saking kagetnya membaca pesan Intan. Untuk sesaat, Didi hanya bisa duduk diam di atas motornya. Ia sengaja menepi di bahu jalan dan berusaha menenangkan perasaannya. Didi bingung menentukan langkah. Dengan pikiran kalut, akhirnya ia memutuskan pergi ke rumah Bobby. Didi pun segera mengendarai motornya ke arah Menteng. Ada apa, Di? Muka kamu kusut banget. Ada masalah apa? Tanya Bobby setelah ia membukakan pintu untuk Didi. Perasaan Bobby sudah tak enak ketika meninggalkan rumah Didi tadi siang. Kini Didi muncul di rumahnya dengan tampang berantakan. Pasti telah terjadi sesuatu. Bob, kayaknya Intan tahu tentang kita. Dia emang gak bicara secara terang-terangan, tapi dia bilang aku pengkhianat. Dia juga bilang jangan sampai anak-anak tahu siapa Laras yang sebenarnya. Katanya cukup dia saja yang tahu. Gila, aku harus gimana? Kekalutan tampak jelas terpancar dari wajah Didi. Jujur, Bobby pun kaget dengan pernyataan Didi barusan. Namun, ia berusaha tetap tenang agar Didi tak bertambah panik. Sabar ya, Di. Kita harus menghadapi semua ini dengan tenang. Kita pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Kamu tahu kan, cintaku tidak akan berubah apapun yang terjadi. Tatap mataku, Di. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Ujar Bobby dengan lembut sambil menggenggam erat tangan Didi. Didi hanya terdiam mendengar ucapan Bobby. Ia masih bingung harus berbuat apa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Di. Aku ingin menghabiskan masa tuaku bareng kamu. Lanjut Bobby. Suasana hati Didi mulai membaik. Kehangatan yang ditawarkan Bobby mampu mengurangi kegundahannya. Didi pun memberikan kecupan ringan di kening Bobby. Ia merasa perlu berterima kasih karena Bobby ada di sampingnya di saat pikirannya kalut. Ketika suasana romantis mulai terbangun di antaranya, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Bobby pun beranjak membukakan pintu rumah dan tersenyum ramah saat melihat tamu yang datang. Masuk, Her. Didi, ini ada Harry yang sering kuceritakan ke kamu, ujar Bobby. Ia segera menggiring Harry untuk mendekati Didi yang masih duduk di ruang tengah. Her, ini Didi, pacarku. Seulas senyuman menghiasi wajah Bobby saat mengenalkan Harry pada Didi. Harry pun segera mengulurkan tangannya dan menjabat erat tangan Didi. Baru kali ini Harry bisa bertemu muka langsung dengan Didi. Sekarang ia bisa memahami mengapa Bobby memiliki perasaan yang sedemikian dalam untuk Didi. Sekilas Harry bisa melihat garis ketampanan wajah Didi yang telah berhasil merebut hati Bobby. Harry sempat merasa bersalah, karena sepertinya ia berkunjung di waktu yang kurang tepat. Darah Didi langsung mendidih begitu menyadari siapa yang datang. Ia segera berdiri dan pamitan pada Bobby sambil menggerutu. Aku jalan dulu ya, ucap Didi singkat dan segera berjalan menuju pintu depan. Kamu mau kemana? Udah malam loh, tanya Bobby dengan lembut.
Dia berusaha bersikap tenang meski tahu Didi sangat gusar saat melihat kedatangan Harry. Ia khawatir bila Didi akan berbuat nekat. Aku ingatkan kamu sekali lagi, jangan pernah urusin aku lagi. Kamu urus saja si Harry, mau pacar atau apapun, aku gak ambil pusing. Ujar Didi berapi-api sambil membanting pintu. Bobby berusaha mengejar Didi hingga di teras depan. Kamu jangan gitu dong. Harry kesini hanya untuk urusan bisnis. Kamu jangan berpikiran negatif dulu. Ujar Bobby seraya berusaha menarik lengan Didi. Syukurlah Didi mau mendengarkan perkataan Bobby kali ini. Ia mau mengikuti Bobby kembali ke dalam rumah. Mereka kembali menemui Harry yang sedang duduk sendiri di ruang tengah. Tampak jelas ekspresi wajah dan gerak tubuhnya merasa tak nyaman dengan peristiwa barusan. Her, please, aku minta kamu juga anggap Didi sebagai bagian dari diriku. Keadaan sudah berubah sekarang. Kamu teman yang baik, Her. Aku gak ingin kehadiran Didi merusak pertemanan kita selama ini. Aku harap kamu bisa mengerti bahwa aku telah memilih Didi sebagai kekasihku. Aku ingin kita bisa menghadapi keadaan ini dengan dewasa, dengan kepala dingin. Tiba-tiba saja, Bobby tak bisa melanjutkan kalimatnya. Ia bingung harus berhadapan dengan Didi dan Harry dalam waktu bersamaan. Rasanya, semua omongannya jadi melantur tidak karuan. Oke Bob, nggak apa-apa. Mungkin memang aku datang di waktu yang kurang pas. Kita bisa ngobrol lagi nanti. Aku pamit dulu ya. Jawab Harry singkat. Ia tidak ingin terjebak dalam situasi yang kurang nyaman seperti ini lebih lama lagi. Lagi pula, ia merasa kasihan melihat Bobby yang tampak bingung menentukan sikap. Aku makin kagum sama kamu, Bob, bisik Harry lembut sambil mengedipkan matanya. Oke, Her, hati-hati di jalan ya. Salam untuk istri dan anak-anak kamu. Jawab Bobby dengan senyum tulus. Ia lega, Harry bisa bersikap dewasa dan membantunya keluar dari situasi sulit ini. Bobby bersyukur Harry tidak ikut terpancing emosi saat menghadapi sikap Didi yang tampak konyol malam ini. Bobby pamit pada Didi untuk melepas kepergian Harry hingga di pintu pagar. Ketika Bobby kembali ke ruang tengah, ia melihat Didi sedang duduk termenung, tatapan matanya kosong. Bobby pun segera menghampiri dan membelai kepalanya dengan lembut. Aku gak ingin berantem seperti ini lagi, Di. Percayalah, Harry tidak akan bisa menggantikan tempat kamu dalam hatiku, oke? Bobby baru bisa bernapas lega ketika Didi mau menganggukkan kepalanya. Aku pengen kamu nginap di sini saja malam ini. Suasana rumah kamu sedang panas. Lebih baik kamu istirahat dan menenangkan diri dulu di sini. Kali ini, Didi menjawab permintaan Bobby dengan mendorongnya hingga terlentang di atas sofa. Tanpa menunggu lebih lama, Bobby segera bib Didi. Mereka saling mencium dan sentuh mesra dan dengan gesit Bobby bahkan Didan melakukannya sendiri. Mereka memulai cinta dan membawa. Tak lama setelah itu, Bobby mengajak Didi beranjak ke kamar tidur. Keesokan paginya, Didi terbangun dengan mendapati Bobby tengah menatapnya penuh rasa kagum. Kamu sangat tampan sekali, Di, ucap Bobby nakal. Pagi ini, untuk pertama kalinya, mereka sarapan berdua dengan bahagia. Bobby sudah tampil rapi dalam baju kerjanya, sementara Didi masih terlihat santai hanya dengan mengenakan celana jeansnya. Dalam hati, Bobby dan Didi berpikir seharusnya kehidupan seperti inilah yang sepatutnya mereka jalani setiap hari. Kebahagiaan sebagai pasangan sejati, tanpa pertengkaran. Sayang, aku ke kantor dulu ya. Kamu istirahat saja dulu di sini. Tidur aja dulu, supaya tubuh kamu lebih segar. Ntar ada Bibi di dapur yang akan ngunci pintu. Kalau kamu butuh sesuatu, minta saja sama dia, ujar Bobby dengan mesra. Ia menyempatkan diri mengecup kening Didi sebelum meninggalkan rumah.